أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيا حاضرين والحاضرات أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم. نفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagianya Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir dan ikut melaksanakan salat Id. Karena salat Idul Adha salat sunat yang paling afdal di antara seluruh salat-salat sunat yang ada di dalam ruang lingkup dinul Islam. Salawat dan salam kehadiran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini syariat yang beliau lestarikan daripada Nabi Ibrahim Khalilullah sehingga menjadi syariat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya yang sering kita sebut dengan udhiyah ataupun pelaksanaan ibadat kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bicara Idul Adha artinya bicara Idul Kurban.
bicara satu peristiwa penting yang berabad-abad lamanya, jauh sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul penutup. Ibrahim Khalilullah melaksanakan ibadah kurban sebagai ibadah kurban yang pertama. Kendali pun ada riwayat yang mengatakan bahwa kurban jauh hari telah disanakan oleh anak Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil, untuk memilih siapa yang berhak untuk menikahi Ikrimah. Yang ketiga itu syariat Nabi Allah Adam, nikah anak dan anak adalah nikah silam. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak mengingat kembali bagaimana kisah perjalanan dua anak manusia, yaitu Ibrahim sang Khalilullah bersama putranya Ismail alaihissalam. Jauh sebelum Ibrahim dianugerahi putra Ismail dan Ishak, Nabiullah Ibrahim sering berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karunialah kepadaku anak yang saleh. Dan doa ini belum terkabul, sehingga Sarah menyarankan kepada Ibrahim agar menikahi pembantunya Hajar. Di awal-awal ajakan Ibrahim menolak karena cintanya kepada Sarah, namun akhirnya ada setuju daripada Sarah. Ibrahim menikah Hajar. Beberapa saat setelah pernikahan, Hajar dikaruniai Allah Ta'ala sebagai wanita yang sedang hamil. Kehamilannya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hingga saatnya melahirkan. Sebelum Ishak lahir, Ismail alaihissalam lahir. Dan ketika sampai di lembah yang tidak ada makhluk, ahli sejarah sepakat bahwa bahkan dulunya jangankan ada kehidupan manusia, nyamuk saja tidak hidup. Karena tidak ada sumber kehidupan, air tidak ada. Namun ketika sampai di lembah, sang istri Hajar bertanya kepada Ibrahim, wahai Rasul, engkau bawa kami kemari atas kehendakmu atau atas perintah Allah? Ketika itu Ibrahim sudah melangkah meninggalkan Hajar dan putra kesayangannya Ismail. Lantas dia berbalik, meyakinkan istrinya bahwa penempatan Hajar dan anaknya Ismail itu bukan kehendak Ibrahim, tapi wahyu, artinya kehendak Allah. Jika memang kehendak Allah, wahai suamiku, kepada siapa engkau menitipkan kami di suatu lembah yang tidak ada manusia selain kami? Aku menitipkan engkau Hajar bersama putra kita Ismail kepada yang menjadikan kehidupan dan sekaligus menjadikan kematian, Tuhan kita Azza wa Jalla atau Jalla wa Azza Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Hajar mendengar bahwa dia dan putranya dititipkan kepada Allah, bukan dititipkan kepada lembah yang sunyi, bukan dititipkan kepada tempat yang tidak ada kehidupan, tapi Hajar dan putranya dititipkan kepada pencipta semesta ini. Legalah hati, bahagialah Hajar. Namun beberapa saat kemudian bekal airnya habis. Datang kepanikan sebagai seorang ibu melihat putranya dalam keadaan kehausan. Ia berlari-lari ke Safa dan Marwah mencari seteguk air.
namun beliau mendapatkan air di kaki Ismail alaihissalam. Ini apa? Sehebat apapun usaha kita, belum tentu tempat kita bekerja, belum tentu tempat yang usaha, di situ rezeki Allah berikan. Satu yang mengatakan kepakan sayap malaikat, sebagian mengatakan hentakan kaki putra Ismail. Akhirnya lahirlah air, keluarlah air. Beliau mengatakan zam, berkumpullah. Semenjak itu ada kehidupan. Namun di ayat 101 Allah jelaskan, "Wabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami kabarkan kata Allah kepada Ibrahim tentang seorang anak yang penyantun, yang penyabar, yang taat. Maka falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sampai usia Ismail bisa berusaha, bisa bekerja bersama Ibrahim. Satu ayat mengatakan 7 tahun, ayat mengatakan 14 tahun usianya. Beliau pada suatu pagi berkata kepada putranya Ismail, "Qala ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku kalau dalam tenur yang lupa. Apakah Rasul itu bermimpi? Ya. Apakah semua nabi-nabi itu Rasul bermimpi? Benar. Lalu bagaimana juga dengan bacaan lam yahdanin? Dia dah baca dalam dayah-dayah tapi lebih binasah wah nabi hantam melumpa urut malam selama-lamanya. Ya, Rasul tidak pernah bermimpi buruk. Rasulullah tidak pernah bermimpi ihtilam. Rasulullah tidak pernah bermimpi negatif. Adapun mimpi Allah wahyu di antara sekian macam model wahyu yang diturunkan kepada para rasul. Ketika usia 7 atau 14 tahun, Ismail berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manami," sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, "anni adbahuka," aku menyembelihmu. Nyo jadi malam 8 Zulhijjah, maka besoknya disunatkan puasa tarwiyah. Pu makna tarwiyah, Ibrahim wadanya golongna kepastian. Ada kebimbangan, apakah ini benar wahyu atau sekadar mimpi biasa? Maka hanya dilaksanakan umumnya. Yang ketidakpastiannya dalam bahasa Arab tarwiyah. Malam ke-9 Zulhijjah, beliau bermimpi kembali. Dua mimpi sama. Ini Allahullah, sesungguhnya aku melihat menyembelihmu. Namun ketika mimpi yang kedua di malam 9 Zulhijjah, Ibrahim sudah mengetahuinya. Wah, ini adalah wahyu, bukan sekadar mimpi. Ini adalah perintah yang tidak boleh diabaikan. Nah, mengetahui dalam bahasa Arab Arafah. Maka 9 Zulhijjah sunat puasa Arafah. Sebahagian orang Indonesia berpuasa Arafah baru satu, sebahagian orang Iman. Terlepas perbedaannya, ya jelas 9 Zulhijjah adalah puasa sunat Arafah. Nah, ketika 10 Zulhijjah, kalau 8 sudah bermimpi, 9 beliau sudah yakin, maka 10 Zulhijjah hari ini beliau membawalah Ismail alaihissalam ke satu tempat untuk melaksanakan eksekusi penyembelihan atas perintah Allah melalui mimpinya 2 malam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ini disampaikan kepada putranya Ismail, beliau melanjutkan, "Fanzur madza tara." Maka coba pertimbangkan, perhatikan dengan perintah ini. Nyokan musyawarah. Bukan berarti Ibrahim bermusyawarah dengan putranya Ismail tentang perintah Allah, bukan. Beliau hanya ingin memastikan sejauh mana ketaatan putranya. Beliau hanya ingin meyakinkan apa jawaban daripada Ismail.
Maka Ismail menjawab. Allah menceritakan Al-Quran. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatkan aku daripada golongan orang-orang yang bersabar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari perjalanan kisah yang singkat ini, ada 3 hal yang ingin kita ambil. Yang pertama, jenis perintah. Secara logika akal sehat orang yang waras, perintah menyembelih putranya itu adalah irasional. Perintah yang tidak masuk akal. Perintah yang seakan mengada-ngada. Lalu jika perintah yang tidak masuk akal atau irasional, mengapa Ibrahim dan Ismail sepakat melaksanakannya? Ternyata ibu bapak, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak selamanya mesti masuk akal. Inilah ibadah yang namanya ta'abudi, yang namanya perintah ibadah makhluk. Hanya boleh satu alasan mengapa maghrib harus 3 rakaat. Tidak perlu satu alasan yang logika mesti menyembelih putranya Ismail. Padahal beliau orang yang kaya, dia punya harta yang sangat banyak. Kenapa tidak saja onta disembelih? Mengapa Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya yang saat itu adalah putra yang dinanti-nantikan dalam puluhan, ratusan, bahkan ribuan doanya agar Allah memberikan Rabbi habli minas sholihin, seorang anak yang saleh. Banyak perintah dalam kitab fikih tidak rasional. Bab tahara, keluar najis, maaf itu najis yang keluar, tapi hanya diwajibkan istinja. Lain waktu kita mengeluarkan sperma, mani, itu suci, tapi kok diperintahkan mandi? Seandainya perintah mandi pada mengeluarkan sperma adapun mani, maka mengeluarkan najis lebih wajib mandi. Itu logika kita. Tapi logika syariat bukan demikian. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi, masuk akal atau tidak masuk akal. Maka semua perintah Allah tidak selamanya mesti rasional. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Kita petik dari perjalanan kisah penyembelihan Ismail alaihissalam oleh putranya, oleh ayahnya sendiri, yaitu Ibrahim Khalilullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kisah ini menunjukkan perintah kepada Nabi sebagai sebuah ujian. Karena di akhir ayat Allah menyebutkan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini hanya ujian yang nyata. Kenapa diuji Rasul padahal ia adalah Rasul? Ibrahim dipilih sebagai Rasul, Ismail dipilih daripada 25 Rasul. Jika memang mereka sudah pilihan, mengapa harus diuji? Dan Allah sudah tahu bahwa Ismail dan Ibrahim akan lulus dari ujian ini. Mengapa juga diuji? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini ujian yang nyata. Allah mengajarkan kepada kita, jangankan budaya umat, jangankan budaya hamba biasa, rasul-rasul semua diuji. Artinya tidaklah disebut takwa, tidaklah sampai kepada derajat abdan syakura sebelum seseorang diuji atas keimanannya. Maka setiap manusia ada masalah, dan masalah ujian. Lalu le harta kolam nana, lalu le anak harta, lalu le harta le anak tunang, lalu anak saleh harta le anak le istri 1000, lalu le harta le anak le jabatan, tapi lah kau BN beri.
menjadi aparat, indah kita alam banyak. Semua kita diuji. Artinya hidup adalah tempat ujian. Jangankan hamba, jangankan umat, rasul-rasul yang sudah rasul pilihan masih diuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, materi yang diperintahkan menyembelih putranya. Allah tidak memerintahkan, Rasul tidak memerintahkan umat Muhammad menyembelih putranya atau menyembelih putrinya. Kita hanya diperintahkan menyembelih domba, menyembelih kebiri, menyembelih kambing dan lembu. Mengapa dipilih anak Ibrahim? Karena di dalam Al-Quran kebanyakan anak dan harta itu dibicarakan berbarengan. Al-malu wal-banun, sesungguhnya itu harta dan anak. Zina adalah ujian, adalah perhiasan, adalah kesenangan kita. Bab kesenangan yang diuji oleh Allah Ta'ala bukan pada harta tidak ada nilai, bukan pada sesuatu yang hanya manfaat. Allah menguji, memerintahkan berkorban. Dengan apa? Dengan harta yang paling dicintai. Bagi Ibrahim bukan harta yang ada anak, bagi gedanya adalah harta. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Hai orang beriman, janganlah karena harta-harta, jangan pula karena anak-anak engkau lalai dan tidak ingat Allah Ta'ala. Orangnya yang hendak diperintahkan untuk menyembelih anak mereka. Allah hendak diperintahkan menyembelih anak Adam mereka. Kalau itu ada indah, ya Allah perintahkan berkurban. Siblo berkurban, Siblah Hijjah, 12 lebat pada hari-hari tasyrik. Bagaimana mungkin kita tidak bisa berkurban? Padahal dia punya harta. Jika harta yang tak pula dalam kami han kafir, han bangkrut tu, han melarat tu. Tapi betapa banyak yang enggan berkurban karena faktor harta kita letaknya di hati bukan di tangan. Hubbud dunia lahir, cinta dunia, lalu hubbul mal, cinta harta, dan lahirlah dengan dua kecintaannya. Hubbul mal, cinta harta, hubbud dunia, cinta dunia, lahirlah bakhil, kikir. Rukuk iktablo, kuro, neblo, kutlo, hingga 50. Jamun di bawah tahun 2010 hingga tahun 2000 perokok berat. Kira menghabiskan rokok 50 lebih, rokok. Bahkan ketika ada yang kau rokok, bakalan rokok, yang ada rokok, hanya Allah kita. Alasan yang dibuat-buat. Tapi ketagihan kecanduannya, tapi yakin kau bohong yang ada rokok, hanya itu sudah kita tunggu. Ternyata setelah 2011 lebih rokok, sudah kita jalan dah. Ternyata itu hanya sugesti yang benar. Nah, 50.000 setiap hari kita buang begitu saja. Kita bukan memasalahkan haram halalnya rokok, tapi 50 lebih dan tebah di murah dia orang. Kok bisa hari Idul Adha 11, 12 ledah tidak sanggup berkurban seekor kambing yang hanya harganya 2 juta lento, 2 juta 500, 2 juta euro. Ada apa dengan dia? Tidak lain hubbud dunia, cinta dunia, hubbul mal, cinta kepada harta, lahirlah sebuah penyakit bakhil. Lawan bakhil adalah sakha, dermawan. Geger kriat baulna, geger mengalir baul tumbuh. Artinya apa? Hidup kriat bak kaya, kan baul kaya. Hidup tumbuh, hidup arit bak tumbuh, kan baul tumbuh. Jangan disalahpahami. Munya tumbuh, arit, munya kaya, kriat. Artinya bukan orangnya, sifat melekat bak kaya, kriat. Kenapa demikian? Munya na hanta jauh ke kriat, munya hana jauh kena ke kriat. Dayo hana harta yang kaya, wir kau, hana apa yang berdan hana jauh kan kriat, pada kriat na hana jauh. Maka tu bak kaya itu kriat, han itu kriat bak hana, bak kadir. Bagaimana kedudukan orang yang murah hati dermawan, apalagi di hari-hari yang
sangat mulia. Karena haji adalah Aidul Akbar, lebih raya daripada urut raya puasa fitrah. As-saqiyu qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Kata Rasulullah, urun dermawannya qaribun min Allah, tahu Allah. Qaribun minan nas, tahu manusia. Qaribun minal jannah, tahu surga. Ba'idun minan nar, jauh dengan neraka. Wal bakhil, ulul qrib, ba'idun min Allah, ya Allah. Ba'idun minan nas, ya manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dengan surga. Qaribun minan nar, jauh dengan neraka. Jadi yang harta orangnya hingga lusa saraya, hanya berkorban, nah harta itu bakhil aduullah walau salihah. Dia musuh Allah walaupun berkesan saleh. Al-jahilu sakhiyu ahabbu ila Allah min 'abdil bakhil. Ulun jahil kan ulun alim, kan ulun hukum baca kitab Arab, kan ulun hukum baca kitab Ibn Mahali, tapi dia biasa-biasa saja kalau alim. Sakhiyu dermawan ahabbu ilallahi minal 'abdil bakhil. Lebih Allah cintai, lebih Allah sayangi daripada ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sembahyang rawatib, tapi bakhil kulit dan pikir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka oleh karenanya, pulanglah ke rumah, periksalah harta. Yo bila cok dua dah sudah ada tu sembahyangmu. Dah dua kamera kasih tu, minyak kasih cok dua kamera. Maunya lo haniku, nawa betul dia orang. Karena hari-hari tasyrik diharapkan dayo, digemarkan budaya untuk berkorban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, ternyata kurban yang asal kalimat qaraba, tahu. Bila untuk tahu dengan Allah harus tahu dengan manusia. Hantau dengan Allah, hantau manusia. Artinya apa? Menyehana pekat dekat dengan manusia, niscaya mungkin tahu dengan Allah. Menyehana tak berkurban, hanya berbaik-baik dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan jiran, maka mustahil dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapakah guru yang paling patut menerima kebaikan dari dia seorang anak? Ibumu dan ayahnya. Budaya mungkin suka bersedekah, tapi utamakan sedekah ibumu. Yang mungkin gemar memberikan pertolongan orang, tapi ingat ada ibu dan ayahnya. Karena perintah Allah Ta'ala setelah mentaatinya tidak lain adalah mentaati berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan syarikatkan Allah. Kemudian tugas kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau makna dah terdapat, kalau ayah kuliah kau betul itu, kalau belum ayah kali belum tak gantung. Kita punya harta jika kita mau. Ada orang punya harta tidak ada kemauan, mungkin berkurban, mungkin bersedekah. Ada orang kurang harta, ada kemauan, maka dia akan berkurban dan akan berinfak bersedekah kepada orang-orang yang patut menerima infak sedekah bantuan. Kaya tayo terpegat rumah, raya rumah cukup kamar, jemput ayah, jemput mak, duduk rumah tayo. Tanah tak tahu lembek tayo. Rumah terpegat dengan baik tayo. Manggung pasti tak rumah dengan harta tayo. Tak cuma tak jaya. Tak duduk rumah tayo. Dikaya lagi. Ngengkau tiga mak tayo. Ngengkau tiga ayah. Jangan katakan mereka bersamamu, tapi katakanlah kamu bersama mereka. Untuk menunjukkan bahwa mereka lebih tinggi nilai daripada seorang anak. Beda begah mak duduk saja tayo walaupun rumah tak ada baik tayo. Beda begah ayah saja, begahlah tayo saja mak, tayo saja ayah. Untuk menunjukkan bahwa derajat mereka lebih tinggi daripada derajat seorang anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka warmuh
Ma ilai tempat kami rela, ayah ilai tempat kami kemaafan, karena mereka telah bersusah payah membesarkan kita, mendidik kita, menghabiskan usia yang kita, bahkan dia meninggalkan perintah Allah demi kita. Betapa banyak orang tua anak berbayangkan anak, betapa banyak orang tua tidak lehokan anak. Uroyo yang wajib manusia, berbaktilah. Allah tidak memerintahkan kamu balas budi, karena tidak mungkin terbalas budi mereka. Allah hanya memerintahkan birru wailai, berbaktilah kepada kedua mereka. Seorang ibu zaman Nabi, wanita mengandung Rasulullah. Ya Rasulullah, maklum berakai. Rasul bertanya, jahatkah ia ketika mengandung ayahanda Rasulullah? Tapi Rasulullah maklum dikai dengan bom berakai. Rasulullah bertanya kembali, apakah dia jahat ketika melahirkan kamu? Tidak Rasulullah. Tapi Rasulullah, semua kampung ini semua meyakini maklum berakai. Madu berakai, maklum berakai. Rasulullah bertanya, rukah akai? Mak kata, wajah kulit kata, hana Rasulullah. Maka pulanglah, tidak ada dalam kamus anak bro ayah anak. Walaupun dia tidak sujud, walaupun dia tidak salat, walaupun dia tidak beribadah kepada Allah, dia adalah ibumu yang melahirkan kamu, dia adalah ayahmu yang membanggakan kamu. Namanya wabil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kepada kedua mereka. Bahkan Allah meletakkan syukur kepada orang tua di bawah syukur kepada Allah. Anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kamu kepadaku Allah dan kepada kedua orang tua. Zaman Rasulullah, nasi kurang kami yang mengandungnya. Ya Rasulullah, ayah dah menjawab pelong. Kebun Rasulullah menjawab ada yang lahir. Ia menang kata jemput ayah mereka. Karena tidak boleh menerima berita sepihak. Harus nak cross check, harus nak tabayun. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, dan sebelum sampai kedua mereka ayah anak Nuh, Jibril alaihissalam ke, ya Muhammad, jika kedua mereka sampai di hadapanmu, tanyakanlah kepada ayahnya apa yang sangat menyakitkannya. Beberapa saat kemudian teruklah anak agama yang mengandungkan ayah di hadapan Nabi. Lalu Nabi tanya, oh hai ayah, nyerata nak jauh harta lu, nyerlah, luncur beku, luncur ke ada luncur, inang kutuk, jindada kutuk. Lalu teringatlah Nabi pesan Jibril, ya Muhammad, jika kedua mereka sudah datang di hadapanmu, tanyakan kepada ayahnya apa yang sangat menyakitkan. Lalu bertanyalah oleh Nabi, maka menangislah sang ayah. Dalam satu riwayat juga, hampir saja si ayah tidak berhenti dari tangisannya ketika ditanyakan apa yang sangat menyakitkan atas pengaduan ini. Hampir saja ia tidak berhenti dari tangisannya. Diisak tangisnya yang hampir meledak, beliau berkata, wahai Rasulullah, mungkinkah dia mengadukan aku kepadamu? Padahal Rasulullah dia bukan siapa-siapa jika aku tidak membesarkannya. Wahai Rasulullah, mungkinkah ia mengadukan aku kepadamu? Padahal dia bukan siapa-siapa. Wahai Rasulullah, jika aku dan ibunya tidak membesarkannya. Wahai Rasulullah, mengapa mungkin dia mengadukan aku kepadamu? Padahal dia bukan siapa-siapa. Rasulullah, jika kami tidak mendidiknya. Wahai Rasulullah, mungkinkah ia mengadukan aku kepadamu dengan persoalan ini? Padahal dia bukan siapa-siapa Rasulullah, melainkan karena belas kasih kami membesarkannya, mengasuhkannya, menjadikan ia manusia. Rasulullah juga sedih lalu menepuk pundak anak kamu. Pulang engkau, kami dan hartamu adalah milik ayah. Maka kawin tengok naik pun naik hidup meninggalkan ayah. Tetap diberi harta letuku, na jatah ayah, na jatah mak menyuruhnya dengan tauhid. Kenapa? Karena hartamu adalah milik ayah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orangnya mustahil lah deh. Tak hutang ke kita ya, tak hutang ke mertua rumah. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Pakal wajib manusia karena jasa-jasa mereka. Anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah dan kepada kedua orang tua kamu. Hanaslah kamu tunduk, rukuk, sujud padaku hingga engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allah Akbar. Walillahilhamd. Maka ulu yang pertama yang berhak mendapat reda adalah orang tuanya. Datanglah, kunjungilah mereka, seri-serilah pada mereka. Ketika ada kasus saya, dulunya hanya lagi hanya lagi rumahnya, hanya lagi motornya. Mereka hanya ingin mengenang masa lalu. Nah, sedang gurau, nah candaria, nanti orang tiga dua Pak Wisi. Menyatakan dua tiga. Menjadi orang tiga orang betul. Itu telepon, hubungi. Karena ada kerinduan mereka yang tidak bisa digantikan dengan uang, tidak bisa digantikan dengan jabatan. Tapi senda gurau dari mereka kepada Dayo, mereka ingin mengulang sejarah masa lalu. Tanyo anu di hadapan ayah, tanyo anu di hadapan mak tetap ubud sampai kapan. Bahkan ketika Dayo kana ambil dan cucunya, mereka tidak begitu yakin anu Dayo itu timang, melainkan mereka juga mengulurkan tangannya roh dalam keluarga Dayo untuk membantu pertimbangan Dayo yang tidak adalah cucu mereka. Mereka lewatan kita. Lebih baik Dayo, lewati Dayo, dia lebih baik ada Dayo, bagus Dayo. Di matanya sudah rapuh, telinganya sudah kurang dengaran. Tajuk lalu, dia bunga tajuk lalu karena ada wanita karir. Dia bunga tajuk lalu karena ada wanita di luar. Anis kurli, wal mereka. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Berbuat baiklah kepada orang tua. Yang kelima terakhir, bahwa korban akan mendekatkan diri dengan manusia. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka jalan untuk mendekati Allah adalah dekat dengan manusia. Maka silaturahmi tidak boleh putus. Allah menyebut kita sesama mukmin bukan ikhwan, tapi ikhwatun. Bukan ikhwanun. Innamal mu'minun ikhwatun. Bukan ikhwanun. Menjadi ikhwanun saudara biasa betul. Tapi ketika ikhwatun ditulis, maka itu saudara seperti sekandung. Maka tetangga Dayo, jiran Dayo, kerabat Dayo itu adalah saudara seakan-akan sekandung. Namanya ikhwatun, bukan ikhwanun. Sesungguhnya mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Jika saudara mereka seperti sekandung. Maka konsep budaya silaturahmi itu dua dalam hadis mujajah dan mujujug. Duanya hanale han mungkin terjalin silaturahmi. Han mungkin terjalin silaturahmi bakal hanale mujajah, hanale mujujug. Mujajah dan mujujug. Maka orangnya yang boleh budayakan kan perkataan hanya kajak bawa di video sedekah, kajak bawa masjid di video blog, itu bukan. Tapi ajari anakmu bersedekah. Walaupun ada salah itu bersedekah lewat, yang salah ketika kita mengajarkan mereka menjumpai saudaranya, menjumpai kerabatnya karena persoalan Allah. Ini salah. Adapun memberikan itu memang wajib. Memberikannya itu adalah keniscayaan. Karena mujajah, mujojo adalah kunci budaya God. Namun mengajarkan anak jawab untuk apa itu salah. Jadi ajarkanlah, berikan uang sebanyak mungkin kepada anak. Suruh dia untuk bersedekah. Hijau ke tumpu yang kecil, hijau ke orang yang miskin. Itu diajarkan, bukan diajarkan mengemis. Karena saya takut kelak dia akan mengemis walaupun sudah jadi pejabat. Berapa banyak orang guru yang punya titel pendidikan tinggi, punya jabatan tinggi menjadi pengemis di kantor dengan nama lain pungli dan kotak yang tidak ada identitas sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Tetanggamu adalah orang yang pertama sekali melihat ketika kamu sakit. Tetanggamu adalah orang pertama sekali yang mengantarkan jenazahmu. Tetanggamu adalah orang pertama sekali mendengar keluh kesahmu atau kebahagiaanmu, bukan orang tua. Mungkin dia sudah meninggal orang tua, mungkin dia jauh dari sisi, tapi tetangga adalah orang yang pertama sekali mendapatkan perhatian kita dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la yu'min. Demi Allah ada beriman ke Rasulullah. Wallahi la yu'min, Allah yang beriman.
Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah? Rasulullah hanya beriman alladzi la ya'manu jawab. Orang yang hanya aman tetangganya dari perangai buruknya, ucapannya, sikapnya, ternaknya, kehidupannya, ini hanya aman tetangga. Wallahi la yu'min, demi Allah telah orangnya tidak beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari kesimpulan dari kisah perjalanan Ibrahim Khalilullah menyembelih putra Ismail, yang pertama bahwa setiap hidayah Allah akan uji atas pengakuan iman daripada Allah. Bagaimana ujian Allah? Allah memberi ujian sesuai dengan porsi hidayah. Orang yang lulus ujian ialah mendapat derajat ini disebut dengan orang yang muttaqin. Yang kedua, Allah menguji hidayah dengan sesuatu yang tak sukai, yaitu harta. Allah tidak menguji dia dengan sesuatu yang tidak ada nilai. Maka di mana-mana Al-Quran Allah selalu menggabungkan harta dengan anak. Yang ketiga, bahwa kita orang di pura-pura ada yang sangat penting berleda itu, bahwa kami dapat dengan cara yang halal, maka belanjakanlah dengan cara yang halal. Jika tajuk pengen negara, pastikan bukai lo. Jika tajuk pengen negara, pastikan kui lo. Baik tajuk pengen tamida ilmu yang halal, harta halal, dan tajuk negara di dolar lu arat, ulu bedak, bagi arat dan bagi etak. Maka harta yang tamida dengan cara yang halal dibelanjakan dengan cara yang halal, maka dia ikut sekongkol untuk melestarikan yang halal di rumah tetangga. Mungkin yang bermimpi menciptakan sebuah negara, sebuah daerah yang bersyariat Islam serakapa, setidaknya dia syariatkanlah rumah tangga masing-masing, pakaiannya, pergaulannya, cara menerima tamunya, cara ibadahnya harus sesuai dengan syariat. Jika dia belum bisa mensyariatkan Aceh, maka syariatkanlah rumah tangga masing-masing. Akhirnya marilah kita saling membuka dada, berlapang dada, karena orang-orang yang tidak berani meminta maaf dan orang-orang yang tidak memaafkan adalah dua-duanya sifat jelek. Meminta maaf adalah sebuah kewajiban. Memberi maaf sesungguhnya tanda kita yang lebih baik daripada manusia. Al-Ghazali dalam kesimpulannya sampaikan, meletakkan manusia yang lebih derajat seperti malaikat, derajat seperti binatang, dan derajat seperti binatang buas. Jika kamu, kata Al-Ghazali, tidak bisa seperti malaikat, jadilah seperti binatang saja. Jangan jadi binatang buas. Kenapa? Karena membalas kebaikan dengan kebaikan itu bisa dilakukan oleh hewan. Bahkan kayu dabalah kadu rayu itu manusiawi yang tidak manusiawi. Karena membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama itu juga bisa dilakukan oleh hewan. Dablara teh, dia gat aja ukur, gat dablara, gat dan gat tempat mulut, ate akan berbuat baik kepada sama persis seperti yang berbuat baik. Tapi orang mukmin mampu berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik dengan kita. Jika hanya mampu membalas kebaikan dengan kebaikan, jangankan manusia, hewan, makhluk yang peliput langit bisa melakukannya. Yang membedakan kita dengan hewan, dia mampu memaafkan orang yang membenci kita, mampu mengikhlaskan orang yang mengkhianati dia, mampu berbuat baik dengan orang yang memusuhi kita. Maka caranya adalah mujahjah dan mujuk-juk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.